kita selaku muslim wajib meyakini bahwasanya seluruh para nabi, baik nabi maupun di antara nabi-nabi yang lain, kita wajib meyakini bahwasanya mereka disifati dengan sifat as-sidqu, jujur. Tidak ada di antara para nabi itu yang mereka itu berdusta, yang mereka itu berbohong, tidak ada. Jadi setiap para nabi, mereka itu disifati dengan sifat yang akan kita sebutkan. Di antaranya apa? Mereka itu bersifat dengan sifat jujur. Maka mustahil ada di antara para nabi mereka yang memiliki sifat berdusta ataupun suka berbohong. Ini mustahil bagi para nabi. Karena apa? Karena ini akan berpengaruh terhadap jabatan mereka sebagai seorang nabi dan rasul. Kalau seandainya mereka berbohong, ini akan mencoreng, akan mengurangi derajat mereka sebagai nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menafikan derajat mereka sebagai seorang nabi dan sebagai seorang rasul. Tidak ada di antara para nabi itu yang mereka itu pernah berbohong, pernah berdusta. Kalau ada yang mengatakan, ada cerita bahwasanya Nabi Ibrahim atau Nabi Ibrahim kalau biasa kita katakan, Nabi Ibrahim itu pernah berbohong. Maka ini tidak dikatakan berbohong. Beliau itu suatu ketika pernah mengatakan terhadap istrinya, innaha ukhti. Innaha ukhti, ini saudariku. Ini tidak disebut dengan berbohong karena faktanya memang itu saudarinya. Karena mereka seagama, seiman. Maka itu saudarinya. Ini tidak dikatakan sebagai berbohong. Tidak dikatakan sebagai kebohongan. Maka tidak benar jika ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu ataupun Nabi Ibrahim pernah berbohong sebanyak 3 kali. Di antaranya adalah beliau mengatakan istrinya ini adalah saudarinya. Ini cerita ini tidak benar. Memang Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya, innaha ukhti, dia adalah saudariku. Itu benar. Tapi ini tidak dikatakan sebagai kebohongan karena faktanya memang ini saudarinya. Memang ini saudarinya karena mereka seagama dan seiman. Jadi catatan penting, seluruh para nabi, baik dari Nabi Adam sampai ke penutup para nabi, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu semuanya bersifat dengan sifat as-sidqu, jujur. Tidak ada di antara mereka yang berbohong. Kemudian wal amanah, wal amanah, bahwasanya para nabi itu mereka itu dipercaya, dapat dipercaya. Al amanah, dapat dipercaya. Maka tidak benar kalau ada para nabi itu yang berkhianat. Ada cerita-cerita yang mengatakan bahwasanya salah satu nabi mengutus panglima perangnya untuk berperang agar dia dapat menikahi istri dari panglima perang tersebut ketika panglima perang tersebut meninggal dunia. Nah, maka cerita ini tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwasanya ada salah satu dari nabi yang mengutus panglima perangnya dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar panglima perang ini mati ketika berperang dan dia akan mengambil istri dari panglima perang tersebut. Ini cerita ini juga tidak benar. Karena tidak ada dari para kalangan nabi mereka itu bersifat dengan sifat al-khiyanah, berkhianat, lawan kata dari al-amanah. Semua para nabi, baik dari Nabi Adam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu bersifat dengan sifat al-amanah, dapat dipercaya. Artinya apa? Mereka tidak akan pernah berdusta kepada manusia jika mereka meminta nasihat kepada mereka. Jika mereka minta nasihat, maka mereka akan menasehatinya.
Ya, dan begitu pula mereka itu tidak akan memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ya, itu disebut dengan al-amanah, dapat dipercaya. Kemudian di antara sifat yang wajib bagi para nabi adalah al-fatanah. Ya, apa makna dari al-fatanah? Yaitu cerdas. Ya, tidak ada para nabi itu yang bodoh, ya, yang pemahamannya itu lemah. Ya, tidak ada para nabi seperti itu. Ya, semua para nabi mereka semua itu cerdas. Karena apa? Kebodohan ya atau lemahnya pemahaman seseorang ini menafikan derajat mereka sebagai nabi dan rasul, dan ini mustahil tentunya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala ya Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, Maha adil. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengutus seorang nabi, tidak akan mengutus seorang rasul jika mereka itu ya bersifat dengan sifat bodoh. Kenapa? Karena nabi dan rasul sebagaimana yang kita ketahui dan sebagaimana yang telah kita pelajari, mereka diutus ya untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan akhirat para manusia, ya, maslahat-maslahat akhirat mereka dan maslahat-maslahat ya dunia mereka. Dan ini ya kebodohan itu tidak bisa menyampaikan hal-hal seperti ini. Ya, orang yang bisa menyampaikan mana yang baik bagi kita, mana yang buruk bagi kita, ya, mana yang lebih bagus bagi kemaslahatan akhirat dan dunia kita, ini bukan orang sembarangan. Mereka itu harus cerdas. Ya, kalau orangnya ya bodoh, dikatakan bodoh, ya tidak mungkin mereka bisa menyampaikan hal-hal seperti itu. Ya, bahkan sekarang ada buku yang bercerita tentang karakternya Baginda Rasulullah, dan buku ini ya bukan disusun oleh seorang muslim tapi orang non muslim. Ya, mereka itu beranggapan, mereka itu eh, percaya bahwasanya Muhammad ini menurut mereka memang cerdas orangnya. Ya, memang luar biasa pemikirannya. Ya, mereka mengakui kepintarannya, bukan mengakui kenabiannya, bukan mengakui kerasulannya, tapi mengakui pola pikir beliau itu seperti apa. Ya, ketika dihadapkan ya kepada beliau akan suatu permasalahan, beliau bisa menyelesaikannya dengan perkara tersebut sebenarnya mudah tapi tidak terlintas di benak pikiran orang-orang tersebut. Ya. Contohnya suatu ketika ya ada pembaharuan Ka'bah ketika itu, ya, sehingga Hajarul Aswad ya diambil dari tempatnya, kemudian setelah diperbaharui ya para suku-suku orang-orang kafir ya mereka berebutan ya siapa yang layak, ya suku mana yang layak untuk meletakkan Hajarul Aswad ini ke tempatnya semula. Semuanya berebut, ya kami, ya suku kami yang paling bagus, ya suku kami yang paling terhormat, suku kami yang paling layak. Ya, akhirnya apa? Terjadi perdebatan antara suku ini dan suku yang lainnya. Kemudian apa yang terjadi? Mereka mengatakan, ya, ya sudah, kita lihat siapa yang terakhir masuk nanti, ya, maka dia yang akan ya, menyelesaikan permasalahan kita. Kebetulan ketika itu yang terakhir masuk ke Baitullah, yang masuk kepada Baitullah itu adalah baginda Rasulullah. Ya, apa yang beliau lakukan? Ya, bagaimana beliau menyelesaikan permasalahan ini? Ya, beliau bentangkan ridanya, kemudian beliau letakkan Hajar Aswad tersebut ya di tengah-tengah rida yang beliau bentangkan. Kemudian masing-masing dari kepala suku ini tadi memegang setiap ujung dari rida tersebut. Ya, akhirnya semuanya sepakat, semuanya setuju. Ya, tanpa ada keluhan, tanpa ada yang komentar dan lain sebagainya. Ini menunjukkan apa? Cerdasnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kesimpulannya apa? Mustahil ada di antara para nabi yang mereka itu bersifat dengan sifat bodoh. Ya, ini mustahil bagi mereka. Karena di antara sifat wajib para nabi, mereka itu semua adalah cerdas. Jadi seperti itu. Ya, begitu pula, ya mustahil bagi para nabi, ya mereka itu disifati dengan ya sifat radhil,
Ya, apa itu radhil? Yang mencuri pandang. Ya, ini sifat yang tercela. Yang mencuri pandang kepada perempuan dengan syahwat yang bukan mahramnya. Ya, ini sifat yang tercela. Tidak mungkin ada para nabi, ya, di antara para nabi yang memiliki sifat-sifat yang telah kita sebutkan tadi. Mustahil bagi para nabi itu memiliki apa ataupun bersifat dengan sifat berbohong, yaitu mustahil. Kemudian berkhianat, itu mustahil. Kemudian bodoh, itu juga mustahil bagi mereka. Kemudian mencuri pandang kepada perempuan yang bukan mahram mereka dengan syahwat, ini juga mustahil bagi para nabi. Nah, kemudian ya juga mustahil bagi para nabi ya dungu. Ya, dungu itu maksudnya apa? Dungu itu ya mereka itu adalah orang yang tidak sanggup mendirikan hujjah, yang tidak sanggup ya mendirikan dalil terhadap orang-orang yang menentang mereka. Ya. Ketika ada orang kafir menentang dakwahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini mustahil baginda Rasulullah tidak dapat menjawab ya apa yang mereka tanyakan atau apa yang mereka tentang. Ya, ini mustahil. Ya, karena ini sifat yang dungu. Ya, lemah EQ-nya, ya, lemah pemahamannya. Tidak ada para nabi seperti itu. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwasanya semua para nabi itu semua, mereka semua disifati dengan sifat cerdas. Ya, begitu juga, ya mustahil bagi para nabi, ya sabukul lisan, salah ucap. Ini mustahil bagi mereka. Ya, mustahil bagi para nabi mereka salah ucap ketika menyampaikan syariat-syariat mereka. Ya, menyampaikan syariat-syariat mereka dan dalam keadaan biasa. Ya, dalam keadaan biasa mereka juga mustahil ya salah ucap ketika berbicara. Kenapa? Karena kalau seandainya terjadi hal seperti ini kepada mereka, ya, umpamanya mereka salah ucap, mereka ingin mengatakan A tapi malah mengatakan B, ya, hati mereka ingin mengatakan A tapi malah mengatakan B, ya. Ini kalau seandainya terjadi kepada para nabi, maka akan hilang, ya, akan hilang fikohnya mereka. Ya, kepercayaan orang-orang terhadap mereka itu akan hilang. Kenapa? Ya, orang-orang akan mengatakan, siapa yang tahu? Mungkin ya apa yang disampaikan oleh Muhammad itu salah ucap. Kemarin ya beliau bertemu dengan saya, ya beliau ingin mengatakan ini tapi malah mengatakan sebaliknya. Ya, beliau salah ucap. Ya mungkin saja sekarang juga salah ucap. Ya, jadi tidak benar. Ya, kalau ada cerita-cerita yang mengatakan bahwasanya baginda Rasulullah itu pernah salah ucap dalam berbicara. Ya, kalau kita ya biasa saja itu terjadi. Ya, terkadang kita ingin mengatakan eh, benda ini di dalam tempat ini. Ya, tapi kita malah mengatakan sebaliknya atau kita salah ucap. Ya, seharusnya kita mengatakan pena, malah mengatakan hal yang lainnya. Ini namanya apa? Sabukul lisan. Ya, ini mustahil terjadi kepada para nabi. Karena kalau seandainya terjadi, maka tingkat kepercayaan orang-orang kepada mereka itu akan berkurang. Ya, orang-orang tidak akan lagi percaya dengan apa yang mereka sampaikan. Ya, mereka akan mengatakan mungkin ya apa yang dikatakan oleh Muhammad itu hari ini itu cuma salah ucap. Ya, kemarin juga seperti itu. Ya, hari-hari sebelumnya juga seperti itu. Mungkin hari ini juga salah ucap. Ya, itu yang akan terjadi. Maka mustahil bagi para nabi mereka itu salah salah ucap. Ya, baik dalam menyampaikan syariat atau dalam kehidupan mereka sehari-hari. Begitu juga, ya, begitu juga, ya, tidak ada di antara para nabi yang mereka itu eh, apa namanya salah dalam memahami pertanyaan. Ya, umpamanya ada orang yang bertanya kepada mereka, ya mereka itu tidak paham dengan pertanyaan orang tersebut kecuali diulang berkali-kali. Ini juga mustahil bagi para nabi. Ya. Ketika orang bertanya, maka mereka akan memahami ya apa yang mereka tanyakan. Ya. Mereka tidak akan mengatakan, coba ulangi lagi pertanyaan kamu, saya kurang paham. Ya, saya tidak mengerti dengan apa yang kamu ucapkan. Ya, ini mustahil bagi para nabi. Kenapa? Karena mereka semua cerdas.
Tidak ada para nabi itu yang dungu, ya, tidak ada para nabi itu yang bodoh, tidak ada para nabi itu yang EQ-nya lemah, tidak ada para nabi itu yang pemahamannya lemah dan lain sebagainya. Ya, semua para nabi cerdas. Ya, mereka semua cerdas dan ini ya sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahwa kecerdasan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya diakui oleh umat-umat Muslim, tapi juga diakui oleh orang-orang yang non-Muslim. Ya, mereka banyak mengkaji apa-apa saja yang dipraktekkan oleh baginda Rasulullah ketika berdagang, ya, ketika bermuamalah, ya, bersosialisasi dengan orang Muslim dan non-Muslim bagaimana. Ya, bagaimana cara mengambil hati orang dan lain sebagainya, bagaimana akhlak yang baik dan lain sebagainya, itu banyak dipelajari oleh orang-orang apa? Orang-orang non-muslim. Ya, mereka ya, kagum dengan baginda Rasulullah, tapi bukan dikarenakan kenabiannya, tapi dikarenakan orangnya. Ya, itu yang salahnya seperti itu, sehingga mereka ya kagum tapi tidak mau beriman. Ya, banyak buku-buku yang dibuat ya yang bercerita tentang kepemimpinan atau bagaimana baginda Rasulullah ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu disusun oleh orang-orang yang non Muslim. Kemudian di antara yang mustahil juga atas para nabi itu pengecut. Ya, tidak ada para nabi itu yang pengecut. Ya, semua para nabi itu pemberani. Ya, tidak boleh dikatakan nabi itu kabur. Ya, ketika beliau hijrah dari kota Mekkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, ini tidak boleh dikatakan kabur. Ya, tapi beliau hijrah ya karena apa? Karena menghindari perbuatan perbuatan-perbuatan keji orang kafir, dan memang ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dikarenakan beliau takut, tidak. Ya, bukan dikarenakan beliau itu pecundang, ya, bukan dikarenakan beliau itu pengecut dan lain sebagainya, tidak. Semua para nabi itu pemberani. Ya, bandingan mereka itu 1 banding 40 orang laki-laki yang tangguh. Itu bandingan kekuatan mereka. Jadi tidak ada para nabi itu yang takut, ya, meninggalkan tempat kelahiran mereka karena takut terhadap orang-orang kafir, itu tidak ada. Ya, mereka hanya menghindari dari perbuatan-perbuatan keji mereka. Ya, supaya orang-orang Muslim ya tidak tersakiti. Kemudian memang ada perintahnya. Allah Subhanahu wa taala memang memerintahkan baginda Rasulullah untuk hijrah dari kota Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya, maka tidak boleh dikatakan baginda Rasulullah itu kabur. Ya, tidak boleh dikatakan baginda Rasulullah itu kabur, tapi yang boleh kita katakan adalah baginda Rasulullah berhijrah dari kota Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, dan itu untuk menghindari ya perbuatan keji orang kafir, dan memang Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan baginda Rasulullah untuk melaksanakan hijrah, untuk meninggalkan kota Mekah dan pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kemudian ya, di antara yang mustahil bagi para nabi adalah ya penyakit yang membuat orang kabur. Ya, keluarnya ulat dari tubuh
mustahil. Boleh-boleh saja terjadi kepada para nabi. Salah satunya apa? Kepada Nabi Ayub alaihissalam. Tujuannya apa? Untuk mengajarkan kepada umat manusia bersabar ketika dihadapkan, ketika diberikan ujian yang sangat berat kepada mereka. Nabi Ayub alaihissalam sakit selama kurang lebih 18 tahun. Dan beliau tidak pernah berdoa kepada Allah dalam masa tersebut agar Allah sembuhkan penyakit beliau. Ya, selama 18 tahun. Ya, 18 tahun itu bukan ya masa yang sebentar, tapi masa yang lama. Ya, beliau tidak pernah berdoa kepada Allah agar beliau disembuhkan, agar beliau itu diberikan kesembuhan. Karena beliau tahu semakin banyak cobaan yang beliau hadapi dan beliau sabar, ya, beliau lalui itu semua dengan mengharapkan ridhonya Allah, maka Allah akan angkat derajat beliau. Ya, beliau tahu hal tersebut. Tapi suatu ketika beliau sudah mulai mendengar dari umat-umat beliau bahwasanya ada yang mengatakan bahwa Nabi Ayub ini ya terkena penyakit seperti ini dan dalam masa waktu yang lama disebabkan Nabi Ayub ini melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya apa? Beliau khawatir. Beliau khawatir nanti umat beliau ya semakin salah paham terhadap Nabi Ayub ini, ya terhadap beliau. Akhirnya apa? Ya, supaya umatnya ini tidak terjatuh kepada kekufuran, ya dengan menuduh para anbiya, para nabi dengan sesuatu yang tidak berdasar dan lain sebagainya, mengata-ngatai para nabi. Akhirnya apa? Beliau meminta berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkan aku. Ya, setelah 18 tahun baru beliau berdoa. Ini tujuannya apa? Untuk mengajarkan kepada kita umat manusia apa? Bersabar. Ya, jadi kalau kita sakit seminggu, sakit setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan para nabi. Ya, baginda Rasulullah pernah bersabda, "Asyaddun nasi balaan al-anbiya." Ya, balaan, cobaan, ujian yang paling dahsyat, ya, itu adalah yang diberikan kepada para nabi. Ya. Jadi cobaan kita sekarang, cobaan kehidupan kita dan lain sebagainya, karir kita, ekonomi kita, hubungan kita dan lain sebagainya, itu tidak ada apa-apanya. Ya, karir kita bermasalah, ekonomi kita bermasalah, ya, hubungan rumah tangga bermasalah, hubungan dengan saudara ataupun dengan orang tua bermasalah dan lain sebagainya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan ya cobaan para nabi. Ya, Nabi Ayub selain beliau diberikan cobaan sakit yang lumayan berat, ya beliau juga kehilangan harta beliau juga anak beliau ketika itu. Ya, seketika ya beliau kehilangan hartanya, bahkan juga ketika itu di masa yang sama, di waktu yang sama beliau kehilangan anak-anak beliau. Ya, ini kalau kita mungkin, ya kalau kita, tidak usah kita, kalau saya mungkin, ya pasti berat. Ya, sudah diberikan penyakit yang berat, ya kehilangan harta, kehilangan anak, ya, itu bukan sesuatu yang mudah. Ya, tapi beliau ingin mengajarkan kepada umatnya, ingin mengajarkan kepada manusia bagaimana caranya bersabar. Apa itu sabar? Ya, bahkan para ulama mengatakan tingkat kesabaran itu bagaimana? Ya, ketika seseorang itu tidak pernah mengatakan, "Uff, ah," ya. Jika kita masih mengatakan hal-hal tersebut, ya, apa, mengeluh, ya, ini belum dikatakan sabar. Ya, ini belum dikatakan sabar. Kalau kita masih suka mengeluh ya dengan cara, ya Allah, kenapa seperti ini? Ya Allah, ini belum dikatakan sabar. Ya, ini belum dikatakan sabar. Kapan dikatakan sabar? Ketika kita diberikan cobaan, tapi kita tidak mengeluh. Itu baru dikatakan sabar. Ya, maka tidak benar. Sebagian orang mengatakan apa? Sabar saya memiliki batasan. Ya, ya sabar itu memiliki batasan. Ya, ini perkataan ini kurang benar. Ya, jika Anda tidak sabar, maka Anda tidak dikatakan sabar. Ya, bahkan seperti yang dijelaskan oleh para ulama tadi, kapan dikatakan sabar? Ketika seseorang itu sama sekali tidak pernah mengeluh. Ini baru dikatakan sabar. Ya, ya Allah, capeknya hari ini. Ya Allah, ya. Pokoknya mengeluh. Bagaimanapun cara Anda mengeluh.
Ya, sebagian orang itu mengeluh melalui lubang hidungnya. Bagaimana? Ya, ya, terkadang melalui mulutnya dan lain sebagainya. Tergantung bagaimana cara dia ya apa namanya mengeluarkan keluh-keluhnya, keluh kesahnya. Ya, ini belum dikatakan sabar. Ya, Masya Allah. Nah, jadi tidak benar. Ya, tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Ayub alaihi salam ya ditimpa penyakit sehingga ulat keluar dari tubuh beliau, ya. Kemudian beliau ketika sholat beliau ambil ulat tersebut, setelah selesai sholat beliau ambil lagi dan meletakkan ke dalam tubuhnya agar ulat tersebut memakan dagingnya. Ini tidak benar. Ya, cerita-cerita ini tidak benar sama sekali. Nah, kemudian ya juga wajib bagi para nabi, ya, mereka itu al-ismah minal kufri wal kabair wa saghairil khissati qabla nubuwati wa ba'daha. Wajib ya bagi para nabi, mereka itu apa? Al-ismatu minal kufri. Mereka itu terjaga dari kekufuran. Baik mereka sebelum diangkat menjadi nabi ataupun sesudahnya. Ya, maka tidak ada nabi ya seperti ada cerita tentang Nabi Ibrahim yang mencari-cari Tuhan. Ini cerita ini tidak benar. Ya. Tapi kan disebutkan ya di dalam Al-Qur'an. Ya, berkali-kali kita sebutkan ya bunda-bunda sekalian, tidak cukup memahami Al-Qur'an itu dengan cara membaca dan dengan modal Arab aina anta ya ana huna man anta ana kaza ya min aina anta ana min huna aina kunta kuntu min huna. Ya, ini tidak cukup. Memahami Al-Qur'an itu tidak semudah seperti itu. Ya, memahami Al-Qur'an tidak semudah itu. Ya, kita harus melihat bagaimana para ulama tafsir menjelaskan ayat ini. Ya, seperti cerita yang mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam ya mencari-cari Tuhan. Ya, dalam ayat disebutkan hadza rabbi. Ya, ketika beliau melihat bintang, ya bulan, matahari, beliau mengatakan apa? Hadza rabbi. Ya, orang yang ingin memahami Al-Qur'an dengan modal bahasa Arab saja akan mengartikan apa? Hadza rabbi, ini Tuhanku. Ya, hadza ini. Ya, Rabbun, ya, Rabbun itu Tuhan, Rabbi Tuhanku. Hadza Rabbi ini Tuhanku. Ya. Tapi para ulama tafsir tidak mengartikan seperti itu. Ya, tidak menafsirkan seperti itu. Tapi bagaimana para ulama tafsir menafsirkan ayat ini dengan cara apa? Ahadza Rabbi kama tazumun. Apakah ini Tuhanku sebagaimana yang kalian sangkakan? Artinya apa? Nabi Ibrahim mengingkari, bukan menetapkan. Ya, ketika beliau melihat ya bulan umpamanya, kemudian beliau mengatakan kepada kaumnya, "Hadza Rabbi." Ya. Bukan berarti beliau itu mengatakan bulan itu adalah Tuhan beliau, tapi beliau itu mengingkari. Apakah ini yang kalian anggap sebagai Tuhan? Ya. La uhibbul afilin. Dan ketika matahari itu tenggelam, ya bulan itu tenggelam, bintang-bintang itu tenggelam, beliau mengatakan la uhibbul afilin. Artinya apa? Ini yang kalian sangka Tuhan ini tidak layak dijadikan Tuhan. Ya, bagaimana mungkin kalian meyakini ini adalah Tuhan, sedangkan ya sebentar dia tenggelam, sebentar dia timbul. Tuhan tidak seperti itu. Ya, begini cara ulama tafsir menafsirkan ayat tersebut. Ya, bukan dengan cara hadza rabbi ini Tuhanku. Kemudian dia mengarang-arang cerita bahwasanya Nabi Ibrahim itu dulu pernah mencari-cari Tuhan, di mana Tuhanku, di mana Tuhanku. Wal'iyadzubillah. Ya, para nabi baik sebelum mereka diangkat menjadi nabi dan rasul ataupun sesudahnya, mereka itu terjaga dari yang namanya kekufuran. Ya, maka cerita-cerita yang telah kita sebutkan tadi ini tidak benar. Ya, mustahil bagi para nabi mereka itu jatuh kepada kekufuran. Baik sama ada sebelum diangkat menjadi nabi ataupun sesudahnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjaga mereka. Ya. Taruhlah kita katakan seandainya cerita itu benar. Ya, para ulama menyebutkan kalau seandainya para nabi itu pernah jatuh kepada kekufuran, ya, maka apa yang akan terjadi kepada umatnya? Ya, contohlah saya, bunda-bunda sekalian, kita kasih pendekatan. Ya, saya lah.
dulu saya preman. Ya, contoh, dulu saya preman. Ya, tato saya di mana-mana. Ya. Orang tahu ya perbuatan jahat saya, membunuh, mencuri dan lain sebagainya. Ya, tiba-tiba saya hijrah. Ya, tiba-tiba saya hijrah. Saya belajar ilmu agama, kemudian saya amalkan, saya bertaubat dan lain sebagainya. Ya, ketika saya berdakwah, ya, apakah semuanya akan menerima? Tentunya tidak. Ya, pasti ya 30% ataupun 40% ataupun setengah mungkin mereka akan mengatakan, "Alah, ya, sok-sokan mengajak orang kepada kebaikan, dianya aja dulunya bejat, ya, baru 1 hari 2 hari ya belajar ilmu agama sudah ya ingin menegur kami, ingin apa menasehati kami dan lain sebagainya." Para nabi juga seperti itu. Ya, kalau seandainya ada nabi yang dulunya pernah menyembah berhala, yang dulunya pernah membunuh, yang dulunya pernah menyembah kepada selain Allah, kemudian setelah diangkat menjadi nabi, baru menyembah Allah, apa yang akan dikatakan oleh umat yang diutus ya, umat yang diutus kepada mereka itu nabi ini tadi, pasti akan mengatakan perkataan yang sama dengan apa yang dikatakan tentang orang kepada saya, seperti yang saya contohkan tadi. Mereka akan mengatakan, "Allah, kamu juga dulu menyembah apa yang kami sembah. Ya, kamu juga dulu menyembah berhala. Baru-baru ini kamu tidak menyembah berhala." Pasti umatnya akan mengatakan perkataan seperti itu. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, ya ya tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Ya, jadi tidak ada para nabi yang mana mereka itu pernah terjatuh kepada kekufuran, itu tidak ada. Allah jaga mereka dari yang namanya kekufuran, baik sebelum diangkat menjadi nabi ataupun setelah diangkat menjadi nabi. Kemudian mereka juga terjaga dari yang namanya dosa besar. Ya, tidak ada para nabi itu yang melakukan dosa besar, baik sebelum diangkat menjadi nabi ataupun sesudahnya. Ya, maka menjadi catatan penting bagi kita tentang cerita Nabi Yusuf yang ingin melakukan zina. Ini cerita ini tidak benar. Ya, tapi ada ayatnya. Ayatnya Ustaz seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, lihat bagaimana ulama tafsir menafsirkan ayat. Ya, bagaimana ulama tafsir menafsirkan ayat tersebut. Ya, tidak cukup kita tahu ya bahasa Arab sedikit kemudian kita menerjemahkan Al-Qur'an semau kita, itu tidak cukup. Ya. Para ulama itu ya mengarang ataupun menyusun kitab tafsir, ya tujuannya apa? Agar kita pelajari. Ya, bukan dibiarkan begitu saja, tidak, bukan seperti itu. Nah, kemudian ya para nabi juga ya dijaga dari maksiat-maksiat kecil, ya selain dijaga dari maksiat-maksiat besar seperti membunuh, berzina, ya juga mereka dijaga dari maksiat-maksiat kecil yang mana maksiat tersebut bisa membuat pelakunya itu menjadi hina. Ini juga mustahil terjadi kepada para nabi. Contohnya seperti apa? Mencuri. Ya, mencuri satu buah kurma, ya, satu buah anggur. Ini termasuk dosa kecil, tapi membuat pelakunya menjadi hina. Ya, tapi membuat pelakunya menjadi hina, maka ini mustahil bagi para nabi. Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari hal-hal yang telah kita sebutkan. Ya, maka jika ada cerita-cerita yang menyebutkan ini seperti ini, itu seperti itu dan lain sebagainya yang bertentangan dengan apa yang kita sampaikan, tidak usah dipercaya. Sekarang saya banyak lihat di YouTube ya, kemudian di buku-buku yang dijual belikan kepada yang dikhususkan kepada anak-anak mengatasnamakan ya kisah para nabi dan lain sebagainya, terdapat dalamnya banyak kesalahan. Ya, mengatakan Nabi Adam seperti ini, ya, mengatakan Nabi Yusuf seperti ini, mengatakan Nabi Ibrahim seperti ini dan lain sebagainya. Ya, maka perlu diperhatikan, apalagi bagi kita yang sedang punya anak, yang punya anak kecil, ataupun kita yang sedang punya cucu dan lain sebagainya, perlu diperhatikan apa yang mereka baca. Ya, jangan sampai mereka meyakini sesuatu yang tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya, itu perlu diperhatikan. Kemudian, ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi, bahwa para nabi
Mereka terjaga dari dosa besar, mereka terjaga dari kekufuran, mereka terjaga dari dosa kecil yang membuat pelakunya itu menjadi hina. Adapun selain demikian itu, ya maka boleh-boleh saja terjadi kepada para nabi. Makanya ada ayat yang berbunyi wa adamu rabbahu. Ya. Ini maksiat Nabi Adam yang beliau lakukan, ini maksiat kecil ataupun dosa kecil, tetapi yang tidak membuat pelakunya menjadi hina. Memang ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang ya kesalahan atau kesilapan yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam. Ya, tapi kesalahan ataupun dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam itu termasuk dosa kecil yang tidak membuat pelakunya menjadi hina. Akan tetapi, ya para nabi yang melakukan hal tersebut, yang jatuh kepada maksiat kecil, yang jatuh kepada kesalahan kecil yang tidak membuat pelakunya itu menjadi hina, ya mereka itu apa? Yunabbahuna fauran. Mereka akan langsung diingati seketika itu. Ya, umpamanya Nabi Adam, ya, disebutkan dalam sebuah ayat, wa asa adamu rabbahu faghawa. Ya, bahwasanya Nabi Adam bermaksiat kepada Allah tapi maksiat kecil yang tidak membuat pelakunya menjadi hina, akan tetapi ya fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Ya, Nabi Adam langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini boleh-boleh saja terjadi kepada para nabi, akan tetapi seketika itu mereka langsung diingati agar untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ada manusia yang mengikuti apa yang mereka lakukan. Jadi, ya umpamanya ya Nabi Adam melakukan kesalahan kecil yang membuat pelakunya itu tidak menjadi hina. Ya. Sebelum ada orang lain mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Adam ini, kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam ini, Nabi Adam akan langsung diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya perbuatan ini salah. Jadi seketika itu agar apa? Agar tidak ada manusia atau umat dari kalangan nabi ini tadi seperti Nabi Adam yang mengikuti jejak mereka. Ya, kenapa? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa para nabi mereka itu adalah qudwah, ya, panutan bagi seluruh umat manusia. Ya, jika para nabi melakukan kesalahan kemudian dibiarkan tanpa ada peringatan, ya dikhawatirkan apa? Umatnya ini ya, ataupun manusia yang hidup pada zaman nabi ini akan melakukan apa yang dilakukan oleh nabi ini tadi, akan melakukan kesalahan yang sama dengan ya kesalahan yang dilakukan oleh nabi ini tadi. Maka ya para ulama menjelaskan boleh-boleh saja ya para nabi melakukan kesalahan kecil yang membuat pelakunya tidak menjadi hina, akan tetapi yang mereka langsung diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ada umat mereka atau manusia yang hidup pada zaman itu mengikuti jejak mereka. Ya, sebelum ada hal tersebut, ya mereka akan diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka famin huna yu'lam. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya kenabian itu tidak sah kepada saudara-saudara Nabi Yusuf. Alladzina fa'alu tilkal afa'ila al-khasisah, yang mana mereka itu ya saudara-saudaranya Nabi Yusuf, ya mereka itu telah melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Ya, tadi kan kita sebutkan mustahil ya para nabi itu ya melakukan dosa besar, mustahil para nabi itu jatuh kepada kekufuran. Ya, mustahil para nabi itu melakukan maksiat kecil yang membuat pelakunya menjadi hina. Ya, sedangkan saudaranya Nabi Yusuf, ya mereka itu telah melakukan hal-hal yang telah kita sebutkan tadi. Ya, mereka melakukan perbuatan-perbuatan keji, di antaranya apa? Memukul Nabi Yusuf. Ya, mereka memukul Nabi Yusuf, dan ini ya tidak boleh. Bagaimana seseorang memukul Nabi? Ya. Dan bahkan mereka melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Dan bahkan mereka membodohi ayahnya, ya, membodohi ayahnya dan mencaci maki ayahnya, yaitu Yakub. Dan Nabi Yakub adalah seorang nabi. Ya, Yakub adalah seorang nabi. Bagaimana?
Ya, bagaimana seseorang sanggup ya mencaci maki Nabi, bahkan ya membodohi Nabi? Ini perbuatan kufur. Ya. Tentu ya saudara-saudara Yusuf di sini yang kita maksudkan adalah selain Binyamin. Ya, Binyamin tidak termasuk dari ya saudara-saudara Yusuf yang melakukan perbuatan-perbuatan keji tersebut. Maka saudara-saudara Yusuf ini tidak ada yang diangkat menjadi nabi. Ya, karena mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan sifat-sifat para nabi. Ya, mereka memukul nabi, ya mereka melempar nabi, mereka mencaci maki nabi, ya mereka membodohi nabi yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Tentu ini perbuatan yang bertentangan dengan sifat-sifat para nabi. Ya, maka tidak ada dari saudara-saudara Nabi Yusuf ini yang diangkat menjadi nabi. Yang ada keturunan mereka. Ya, bukan merekanya yang diangkat menjadi nabi, tapi keturunan-keturunan mereka ada yang diangkat menjadi nabi. Ya, seperti itu. Ya, ada keturunan-keturunan mereka yang diangkat menjadi nabi. Adapun mereka, ya, orang-orang yang menyakiti Nabi Yusuf, orang-orang yang melempar Nabi Yusuf, orang-orang yang membodohi ayahnya sendiri, mencaci maki ayahnya sendiri, yaitu Nabi Yakub, orang-orang ini tidak ada di antara mereka yang diangkat menjadi nabi. Nah, sampai di sini, insya Allah akan kita lanjutkan kajian kita tentang riddah, ya, tentang kekufuran. Apa-apa saja kekufuran dan apa itu riddah, berapa pembagiannya, ayat-ayatnya apa saja yang menunjukkan bahwasanya riddah itu ada, dan apa hukuman-hukuman orang-orang yang jatuh kepada riddah. Ya, ini akan kita sampaikan di pengajian kita sebelumnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, dari sini kita ketahui para peserta sekalian, bunda-bunda sekalian, pentingnya belajar ilmu agama. Ya, karena dengan ilmu kita tahu ya bagaimana cara kita mendidik anak kita, bagaimana ya, bagaimana cara kita memperhatikan agama mereka seperti apa. Contohnya seperti membeli buku. Ya, hati-hati. Ya, dilihat dulu bukunya, siapa penyusunnya. Terkadang banyak cerita-cerita Israiliyat ya yang mencemoohkan nabi itu sendiri. Ya, digambarkan nabi itu pakai daun, ya, ya, seakan-akan bertelanjang bulat. Diceritakan Nabi Yusuf pernah ingin melakukan zina, wal'iyadzubillah. Ini hati-hati. Cerita-cerita seperti ini ya bisa berpengaruh kepada anak-anak kita, maka perlu hati-hati. Mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan sebelum kita tutup berkaitan dengan apa yang kita sampaikan. Nah, barakallahu fikum. Kalau memang tidak ada pertanyaan, insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita tutup, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan segala hajat baik kita, memudahkan segala urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di atas dunia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan hari raya Idul Adha di tahun berikutnya. Amin ya Amin, rabbal amin ya alamin. Ustaz. Dan mudah-mudahan yang belum pergi, yang tahun ini belum pergi haji, insya Allah tahun depan kita sama-sama pergi haji. Kan enak Amin. belajar, ya belajarnya di sana ya, jangan di sini. Praktek langsung ya bagaimana eh, wukufnya, bagaimana sa'i yang benar itu bagaimana, kemudian hal-hal yang dilarang itu apa saja, ya ini tempat apa dan itu tempat apa dan lain sebagainya, itu langsung dipraktekkan. Ketika kita belajar langsung kita praktekkan. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan bacaan tahlil, salawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.